Halo guys, gue Vanilla dari channel GZ Pahlawan balik lagi. Waktunya untuk unboxing ya. Berhubung momen-momen ini ya, di minggu-minggu ini banyak handphone harga 1,5 yang punya spek bagus gitu ya. Dan kali ini kita mau unboxing handphone di range harga tersebut dan tentunya pilihan TOP buat para sobat pahlawan semua. Mau tahu apa isinya? Yuk kita buka sama-sama. Mari kita buka. Ini dia guys, Poco M5. Ya, jadi kenapa kita beli handphone ini? Tentunya ini harganya udah worth it banget buat kita dengan spek yang bagus ya guys ya. By the way, untuk Poco M5 ini sendiri rilis 1 tahun yang lalu di range harga 2.100.000-an guys. Tapi sekarang kita beli shock atau ditengok di sini harganya udah 1,4 jutaan. Dia pakai Helio G99 guys, dan dengan varian 4/64 ya. Ini varian 4/64 yang kita beli. Nah, selain Poco M5 ini, kalau teman-teman ingat itu Redmi 12C yang kemarin kita unboxing, dia juga turun harga guys dari 1.800.000 ke 1.400.000. Nah, dan dia pakai Helio G85 guys. Nah, gimana menurut kalian, apa aja sih isinya dari Poco M5 ini guys? Kalau tampak dari boxinya sih ya ya begini aja sih ya guys. Ya langsung aja kita buka aja karena gue penasaran banget isi dalamnya. Let's go. Oke, ini dia Poco M5. Oke, di sini ada apa aja? Dapat casing guys. Dapat casing, terus ada buku petunjuk pemakaian, terus ya biasa ya Poco-Poco gitu tuh suka kasih kita stiker-stiker gitu ya. Oke, ini kita tuliskan dulu untuk casing dan segala buku petunjuk pemakaian. Kemudian, wah, si kuningnya udah nampak ya guys. Ini memang ini kelihatan ngejreng banget ya kuningnya ya. Ini kita tiriskan dulu untuk handphonenya. Next kita cek di dalam dosbook ini ada apa lagi. Oke, ini ada charge-nya ya. Ini chargernya itu 22 watt ya guys ya. Dengan ini type-nya type C ya guys. Jadi isinya casing. Kemudian juga ada charger 22 watt type C di harga 1,4 juta guys. Gimana? Langsung aja ya kita fokus ke handphonenya. Let's go. Oke, tampak belakang untuk backdoornya sendiri ini ada imitasi dari kulit ya guys. So ini desainnya sama persis, sama banget sih dengan Xiaomi terbaru yang harganya 6 jutaan yang baru aja rilis, yaitu Xiaomi 13T ya. Dia juga pakai kulit seperti ini guys. Jadi ini ada kulit imitasinya. Kemudian kameranya di sini ada 3, warnanya yellow ya guys ya. Dan di sini untuk mic-nya cuma ada 1 ya guys. Kemudian di sini ada Type C. Kemudian juga ada speaker di sini. Terus di atas ini ada infrared blaster dan masih ada jack audio. And then di sini ada kartu dan juga memory card. Ini tombol on off dan juga volume suara ya guys ya. Oke, untuk desainnya sendiri sih dia flat ya guys ya, tapi di sini masih rounded juga. Jadi untuk handlingnya itu masih nyaman guys. Langsung aja kita nyalakan untuk Poco M5-nya ya. Ini dia tampilan awal dari Poco M5 ya guys ya. But before kita masuk lebih lanjut, kita mau coba untuk side fingerprintnya ya guys ya. Untuk fingerprintnya ini responsif, tinggal ditempelkan aja jari kita di side-nya sini tuh dia akan langsung kebuka guys. Dan amazingly ini harga 1,4 juta juga udah dapet tempered glass juga guys. Jadi lumayan ya. Ini sudah terlindungi untuk bagian layarnya. Nah, next kita langsung aja masuk ke pengaturan tentang ponsel di sini. By the way, untuk handphone ini itu tuh udah pakai versi MIUI 14 yang terbaru ya. Kemudian versi Android-nya juga sudah versi Android yang ke-13 guys. Kemudian untuk detail spesifikasi di sini RAM 4. Ini bisa di enlarge lagi 1 ya, 4 plus 1 GB gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ini kan tadi harganya 1,4 juta ya guys yang varian 4/64. Kalau yang varian 4/128 itu sekitar 1,6 jutaan guys. And then di sini kita udah download ya guys beberapa aplikasi di sini.
Tapi ya begitulah ya, ini tuh banyak banget bloatware-nya di sini guys. Tapi ya it's okay sih. Nanti pasti kita juga akan kasih tips-tips menarik gimana untuk ngilangin menu-menu yang nggak kepake ya kalau di handphone Xiaomi gitu ya guys ya. Oke? Nah ini guys, kalau tadi kan gue tunjukin nih, ini kan RAM 4 bisa di enlarge lagi, dan ternyata di sini ada setelan tambahannya dong guys untuk penambahan memori. Nah, jadi penambahan memorinya itu bisa sampai 1 GB, 2 GB atau 3 GB guys. Tapi di sini kita pilih 1 GB aja ya. Nah guys, seperti yang tadi gue udah jelasin, di sini kita udah download beberapa aplikasi. Tentunya tujuannya untuk tes performa dari handphone ini. Ada Geekbench 6, 3D Mark, dan juga Antutu Benchmark. Nah, yang pertama kita tadi tuh udah tes, dan ini kita udah dapat hasilnya, screenshotan ya. Kita tes dengan mode performa. Untuk hasil Antutunya dengan mode performa itu dapat nilai 400 ribuan guys. Bayangin handphone harga 1,4 jutaan itu nilai Antutunya itu udah 400 ribuan. Biasanya itu kalau handphone harga 1 jutaan tuh ya 200 ribuan gitu ya guys ya. Seperti Redmi 12 yang kemarin kita tes itu 200 sekian gitu loh. And then kalau nggak pakai mode performa, ini tuh hasilnya tetap di angka 396.300 guys. Ya, and then nggak cuma itu aja guys, tapi untuk performanya juga di sini kita sudah tes Geekbench dan hasilnya single core-nya itu 731 dan multi core score-nya 1909. Gimana? Nggak cuma itu loh guys, dan ini kita juga sudah tes 3D Mark. Best loop score-nya itu ada di 1245, lawless loop score-nya 1232 dan stability-nya 99% guys. Jadi udah cepet dan stabil pula. Ya, dan di sini tuh baterainya dari 62% ke 58%. Temperaturnya juga naik 3 derajat Celcius aja ya, dari 37 ke 40. Kemudian frame rate-nya 4 fps tuh 11 fps. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke device info HW. Di sini kita lihat dulu ya, Poco M5 untuk RAM-nya 4 GB LPDDR4X. Kemudian ROM-nya ini sudah berjenis UFS. SoC-nya sendiri dia tadi pakai Helio G99 6 nanometer guys. Jadi 6 nanometer loh guys di harga 1,4 juta. Kemudian untuk screen-nya sendiri dia resolusinya itu udah Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz dengan kerapatan 440 dpi dan diagonal 6,58. And by the way ini juga udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3 guys. Gimana? GG nggak ya nih HP ya? And then untuk baterainya sendiri dia 5000 mAh guys. Sebenarnya tadi itu kecepatan untuk charger baterainya itu 18 watt guys. Cuma kita dikasih 22 watt. Jadi ya thank you aja gitu loh ya. And then untuk sensornya di sini semua ada ya guys. Accelerometer, cahaya, proximity, magnetometer, gyroscope juga ada. But ini untuk gyroscope-nya itu tipenya masih virtual. And then kita mau cek aja dulu untuk pengetesan layar multi touch-nya guys. Dan untuk Poco M5 ini udah 10 ya guys untuk multi touch-nya itu. Gitu guys. Selanjutnya mari kita bahas untuk kameranya guys. Untuk kameranya sendiri Poco M5 ini ada 3 guys. Jadi dia ada triple kamera. Yang pertama 50 megapiksel untuk kamera wide-nya. Kemudian 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth. And then untuk selfie kameranya itu 5 megapiksel guys. Tapi jangan berharap ya guys ya, kalau handphone kayak gini 1 jutaan itu ada ultra wide-nya ya guys ya. Tadi sudah dijelaskan apa aja yang ada dari 3 kamera itu guys. And then di sini ada pilihannya banyak ya guys ya. Pertama ini ada mode pro, dokumen, video. Untuk video belakangnya ini tuh kualitasnya mentok di Full HD 30 fps guys. Kemudian ada foto, kemudian potret, malam hari lainnya. Nah, di lainnya ini juga ada banyak pilihan di sini ya. Ada 50 megapikselnya, kemudian ada panorama, video pendek, video lambat, terus waktu selang, ubah dan yang lainnya. Nah, kita mau tes dulu untuk kecepatan shutter speed dari kamera 50 megapiksel Poco M5 ya guys. Nah, surprisingly untuk shutter speednya ini cepet banget loh guys. Oke, dan hasilnya juga not bad ya. Sesuai daya dengan apa yang kita ambil gitu guys. Dan kita lihat untuk video depannya, di sini video depannya juga video kamera depannya mentok di Full HD 30 fps juga guys. Nah, tadi berhubung sensor gyroscope-nya itu kan masih virtual ya guys ya. Jadi jangan berharap handphone ini tuh ada ace-nya untuk ambil video. Terus hasilnya gimana dong Kak kalau buat ngambil video? Just langsung aja dilihat, ini dia hasilnya.
Untuk impresi pertama, hasil kamera Poco M5 cukup lumayan di kelas harganya, apalagi di kondisi outdoor berlimpah cahaya, walaupun dari segi sharpness-nya agak sedikit terlihat kasar, dengan maksud biar terlihat punya kesan detail, tapi masih dibantu pewarnaan khas MediaTek yang bersifat tidak terlalu gonjreng. Masih nyaman untuk dinikmati. Oh iya, Poco M5 ini juga ada NFC-nya. Mantap bukan? Tes video Full HD 30 fps dari Poco M5 guys ya. Untuk hasil suaranya bagaimana? Sayangnya untuk Poco M5 masih single mic aja, belum dual mic. Oke guys, dan itu tadi ini udah maksimal ya guys ya, suara dari Poco M5 ini ya guys ya. Jadi untuk hampir mirip dengan Redmi 12C ya guys ya. Tapi ini lebih bagus dari itel kemarin yang kita beli, itel S23 ya. Ini suaranya jauh lebih ngebass dikit ya, ada bass-bassnya dikit gitu. Jadi lebih nyaman guys. Kalau untuk range harga 1,4 juta ya udah standar sih guys menurut gue. Coba deh dengerin lagi Gi. Oke guys, ini kita udah in game. Kita masih pakai brawl dulu aja ya guys ya, karena gue udah males main di rank ya guys ya, terlalu OP sih ya. Gue mau tunjukin dulu di sini. By the way, handphone harga 1,4 jutaan kita udah dapat frame rate tinggi, super gitu ya guys ya, dan juga grafis ultra guys. Gimana, GG nggak? Dan di sini juga udah ada game performanya ya guys di sini, cuma ini nggak kelihatan. Jadi kalau kita nyalakan di sini itu baru kelihatan guys. Jadi nggak langsung gitu guys. Oke. Nih 89, 88 fps. Nah, kalau kita pakai buat main emang nggak kelihatan sih guys. Jadi memang kita harus slide dulu di pojok kiri atas untuk lihat ya guys ya. Cuma ini kan ganggu banget ya. Jadi ya udah ya guys ya. Kan gue jadi nggak bisa main gitu ya. Gitu guys. Jadi kalau untuk game performanya, untuk tahu fps-nya ini ada guys. Jadi tinggal dilihat aja ya. Untuk Poco M5 ini refresh rate-nya sudah 90 Hz ya guys. Jadi kalau kita di tampilan layar utamanya kayak gini tuh pasti dia akan menunjukkan 90 Hz. But and then begitu kita masuk ke aplikasi contohnya YouTube ya, nanti dia menyesuaikan ya guys. Dia akan turun ke 60 Hz aja. But it's okay karena tadi waktu kita main game juga itu sudah menunjukkan refresh rate 90 Hz guys. Dan by the way tadi waktu gue pakai main game guys, nggak panas sama sekali. Nanti untuk lebih lengkapnya biar kalian simak aja Plukutuk waktu review gimana handphone ini untuk main game ya guys. Kemudian untuk layarnya juga guys, ini kan tipenya sudah IPS LCD dan tingkat kecerahannya itu 500 nits guys. Jadi kalau buat temen-temen bawa handphone ini untuk main di panas-panasin lumayan terlihat guys. Cuma ya nggak usah dipakai juga di panas-panasan. Cari tempat yang lebih nyaman juga. And then ini juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. So worth it untuk harga 1,4 juta. Apalagi dia pakai chipset Helio G99. Cuma memang ada minusnya sih, RAM-nya kecil guys, cuma 4/64. Tapi let's say lagi, kalau kau mending ya, maksudnya dibandingin lagi, mending yang mana? Kalau kita bandingin dengan itel S23 kemarin yang pakai chipsetnya cuma Uni SoC T606, ya jelasan lebih worth it ini. Oke, kalau buat teman-teman yang RAM dan ROM-nya mau digedein, ya tinggal tambah duit sedikit lagi 1,6 juta karena udah dapat varian 4/128 GB guys. Jadi gimana? Kalau menurut gue sih gue tetap happy-happy aja karena akhir-akhir ini kita bisa beli handphone dengan spek yang bagus dan harga yang murah tentunya ya. Bagaimanapun juga konsumen disukakan, kita ikut suka gitu ya. Oke guys, gitu aja deh unboxing kita kali ini untuk Poco M5 ini. Buat teman-teman jangan lupa ya untuk meramaikan kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe guys. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.